warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Irfan Yusilo Dan saya Pinda Sela dalam program Ini Pesantrenku. Kali ini kita sedang berada di Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Hasaniyah Lampung yang berada di kawasan Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Betul. Tadi sudah menempuh kurang lebih waktu 2 jam ya dari perjalanan dari studio sampai dengan di lokasi ini. Luar biasa sekali. Tapi bagaimana keseruannya mungkin kita akan ikuti ya perjalanan kita. Tetap di Ini Pesantrenku. Pemirsa Dapika TV masih di Ini Pesantrenku. Kali ini saya sudah bersama pendiri dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Hasaniyah Lampung Tengah dengan Gus Ismail Hasan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana Gus kabarnya hari ini Gus? Alhamdulillah sehat-sehat, lahir batin sehat Mas. Alhamdulillah. Gus, kita mau ngobrol-ngobrol Gus ya tentang Pondok Pesantren ini Gus. Gus, kalau saya boleh tahu Gus, dari sejarah Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Hasaniyah ini seperti apa Gus sejarahnya? Jadi Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Hasaniyah itu sejarahnya dimulai tahun 2010. Ketika saya sudah pulang dari pesantren dari Jawa, saya pulang ke sini, kemudian mulai ada anak-anak yang belajar ngaji di sini. Baik. Akhirnya sampai tahun 2014 itu anak-anak yang ngaji dan mukim atau bertempat di pondok ini ada sekitar 40 orang. 40 orang, ya Allah. Barulah saya datang ke Jawa ke guru saya, yaitu beliau Allah Yarham Kiai Haji Muhammad Nasruddin Qadir. Kemudian tahun 2014 itu diberi nama pondok ini Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Persis sama dengan nama pondok saya, tempat saya belajar di Jawa. Di Jawa. Okay. Kemudian mulai dari 2014 ini kemudian saya urus semua persyaratan legalitas pesantren, dari mulai izin operasional, dari mulai AIW ke pihak yang berwenang yaitu Kementerian Agama, itu tahun 2014. Alhamdulillah sampai sekarang berarti udah 10 tahun. 10 tahun. Berjalan 10 tahun. Gitu. Seperti itu, luar biasa. Seperti dari mulainya 2010. Tapi benar-benar diresmikan secara legalitas 2014. Kemudian nama itu disamakan dengan nama Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Hasaniyah yang di Tuban, Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur. Oke, berarti di situ juga Gus ya makna dan sejarah nama Darut Tauhid Al-Hasaniyah ini Gus ya. Luar biasa Gus. Gus, terkait lokasi Gus, bisa dijelaskan Gus lokasinya tepatnya di mana Gus? Lokasi pondok ini ada di Kampung Rukti Basuki. Rukti Basuki. Kecamatannya Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Oke, luar biasa. Berarti artinya sangat strategis Gus ya untuk di sini ya. Karena kita lihat tadi sepanjang jalan kita ngeliat beberapa pondok pesantren juga Gus. Iya, alhamdulillah. Seperti itu. Oke, luar biasa. Gus tadi sempat juga ngeliat beberapa lokasi di pesantren ini Gus. Sepertinya lumayan luas Gus dan ramai Gus. Berapa Gus kalau kita boleh tahu dari luas total pesantren ini Gus? Sebenarnya dibilang luas ya belum Mas. Jadi untuk lokasi kurang lebih 3/4 hektar. 3/4 hektar. Iya, itu untuk pesantren yang masih berkembang seperti ini mungkin cukup, tapi untuk pesantren-pesantren besar itu masih sangat kurang. Tapi udah cukup besar Gus. Artinya 3/4 hektar kita bisa bilang dari belakang ke depan perlu naik Gojek tampaknya Gus. Untuk jalannya. Gus dengan luas yang sebegitu luasnya Gus. Kalau kita ini fasilitas yang ada Gus, apa aja Gus kalau kita boleh tahu? Di sini ada asrama putra, asrama putri, kemudian ada gedung untuk kegiatan belajar mengajar, diniyah, untuk muhadharah, dan untuk formalnya yaitu SMP dan SMA untuk saat ini. Oke, berarti dari pondok pesantren juga menyediakan pendidikan formal Gus ya? Iya.
Tidak hanya di pelajaran agama saja, Tidak. Jadi juga yang formalnya juga. kolaborasi antara formal dan non formal. Non formal. Oke, luar biasa, Gus. Gus, kalau dari segi kesehatan, Gus, kalau misalnya ada santriwan dan santriwati yang mungkin mengalami masalah kesehatan, itu seperti apa, Gus? Apakah ada kerjasama dengan pihak puskesmas setempat atau seperti apa, Gus? Jadi untuk anak-anak santri yang mungkin sakit ya tapi ringan itu bisa ditangani oleh UKS lah UKS, ada UKS. Usaha Kesehatan Pesantren. Tapi nanti untuk misalkan levelnya udah naik harus dirawat, itu kita udah kerjasama dengan puskesmas Matan Ludia, dengan dokter-dokter setempat. Alhamdulillah. Oke. Sekitar sini banyak klinik dan dokter. Oke, artinya santriwan dan santriwati juga terjamin, Gus, ya kesehatannya. Insya Jadi Allah. ketika orang tua ingin menitipkan anaknya untuk berpendidikan di sini, tidak khawatir terkait kesehatan, Gus, ya. Luar biasa. Gus, dari segi keamanan, Gus, kita lihat nampaknya terbuka, Gus. Tapi Iya. saya yakin sepertinya keamanannya kuat nih. Boleh dijelaskan, Gus, seperti apa keamanan di sini, Gus? Jadi di pesantren kita ini juga ada sistem keamanan, yaitu jaga ya. Jaga, oke. Untuk santri itu tetap kita jadwal untuk jaga malam. Oke. Gitu. Terutama santri-santri yang sudah tidak bersekolah atau yang lulus sekolah. Setiap malam ada yang jaga. Oke, jadi memang santri-santri yang benar-benar diberdayakan juga, Gus, ya, untuk menjaga tempat pendidikannya sendiri, Iya, gitu. iya. Luar biasa. Gus, terakhir, Gus, untuk biar kita boleh tahu, Gus, biaya untuk mondok di sini itu berapa, Gus? Biaya mondok di sini untuk makan, minum, kemudian listrik, kemudian kamar itu satu bulannya cuma 400.000. 400.000? Iya. Sangat murah itu, Gus. Sangat murah. Itu sudah untuk SPP dinianya. Pendidikannya. Kalau untuk formalnya malah karena memang sudah ada dana dari negara ya itu yang kita kelola untuk anak-anak. Memang itu haknya anak-anak. Oke, luar biasa. Berarti sangat terjangkau, Gus, ya. Artinya bagi orang tua yang mungkin kita bisa bilang kecukupannya kurang juga bisa mondokkan anak di sini. Untuk beasiswa, Gus, ada, Gus? Mungkin beasiswa mungkin yang anak yatim piatu atau seperti apa? Untuk anak yatim piatu di sini kita kita beri beasiswa bisa free. Anak Gratis. yatim piatu bisa gratis. Jadi istilahnya kita ambilkan dana dari yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Subsidi Bahkan, silang. subsidi silang, bahkan banyak donatur-donatur yang bersedia untuk membiayai anak-anak yatim di sini. Untuk pendidikan beasiswa kita untuk program pasca sarjana kita bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama dan Baik. Pergunu, itu ada Oke. beasiswa pasca sarjana. Oke, luar biasa. Artinya benar-benar memang santri di sini juga dituntut dan dididik sebaik mungkin, Gus, ya. Luar biasa, Gus. Terima kasih banyak, Gus, atas obrolan yang sudah kita Sama-sama. lakukan ini. Luar biasa. Semoga pondok pesantren ini menjadi semakin berkembang dan Amin, semakin amin. banyak santrinya dan semakin luas fasilitasnya bertambah. Makasih banyak, Gus. Sama-sama. Baik, pemirsa Davika TV, itulah obrolan saya bersama Gus Ismail Hasan. Jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan kami di Ini Pesantrenku.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Ini Pesantrenku. Dan kali ini kami berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu tenaga pendidik yang berada di Pondok Pesantren Darut Tauhid Al Hasaniyah. Assalamualaikum Mbak Ida. Waalaikumsalam Kak. Jadi Mbak Ida ini adalah salah satu senior yang berada di Pondok Pesantren dan juga turut serta untuk membantu mengajar atau menjadi guru untuk para santri ataupun santriwati yang ada di sini ya. Oke, Mbak Ida, kita berbincang-bincang sedikit tentang aktivitas yang ada di sini. Kalau berbicara soal aktivitas, saya lihat tadi di depan santri dan santriwati jumlahnya cukup banyak. Ada berapa, Mbak? Untuk santri putra dan putri keseluruhan ada lebih dari 140-an. 140-an. Iya, lebih dari Dan itu berasal dari mana saja? Untuk santri di sini ada yang dari sekitar Rumbia khususnya, kemudian atau Lampung Tengah ya. Oh, sekitar sini. Ada juga yang dari yang paling jauh itu ada dari Palembang. Oh, ada yang dari luar provinsi juga Iya. bahkan. Dan dari kabupaten lainnya tentunya. Dari Lampung Timur, dari Tulang Bawang itu ada. Berarti sekitar 140 itu dari jumlah ini kan dari pendidikan formal juga ada di sini Iya, atau hanya ada. pondok aja? Kalau untuk santri saja itu ada sekitar 120-an lebih ya. Untuk yang lainnya itu santri non mukim itu bisa jadi Berarti jumlah keseluruhannya ada sekitar sekitar hampir 140-an. 140-an Iya. itu ya. Oh, jadi kalau misalnya di sini selain belajar agama, tentu kalau di pondok pesantren identik dengan keseluruhan belajar tentang agama Islam. Iya. Tapi apakah juga ada pendidikan khusus mungkin untuk di pendidikan formalnya itu Ada. mungkin seperti apa itu? Oke, di sini alhamdulillah mulai meranah ke pendidikan formal yaitu tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian untuk jangka 3 tahun ini kita sudah ada SMA, jenjang SMA-nya. Oh, jadi ada SMP, SMA. Lalu kalau untuk aktivitas sehari-harinya sendiri itu seperti apa, Mbak? Untuk sehari-harinya untuk pagi ya, pagi itu dimulai pagi subuh kita sholat berjamaah, kemudian masing-masing itu kan ada kelas masing-masing kelas Al-Quran ya, kemudian ada kelas ngaji khusus yaitu tafsir, jalalain dan sebagainya gitu. Itu untuk aktivitas pagi sebelum berangkat sekolah. Jadi nanti ada waktu khusus untuk jam sekolah. Oh, apa itu? Ya, jadi setengah delapan anak-anak itu udah mulai siap-siap untuk sekolah. Kemudian nanti di sekolah juga tentunya ada program-program khusus yang kami Boleh sediakan. dijelaskan sedikit saja mungkin untuk program khusus yang dimaksud itu seperti apa? Ya, untuk kami ya, terutama yayasan kami, pondok pesantren kami ingin sekali anak-anak supaya memiliki pengetahuan intelektual sekaligus juga memiliki kecerdasan lainnya yang artinya kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi artinya bukan hanya pendidikan secara agama saja, tapi kita bingkai juga untuk formalnya. Jadi anak-anak pas formal itu nanti kan bukan hanya dari mayoritas anak-anak pondok nih. Jadi kita jadi ada yang dari luar juga Iya, ada tidak mukim di sini atau Iya. tidak mondok di sini. Jadi kita di sini arahkan supaya bisa mengaji. Target kita setiap anak itu bisa mengaji, itu minimal. Oh, jadi ada diselipkan di salah satu mata pelajaran Iya, mungkin atau seperti apa? Untuk jam pertama itu sebelum kita masuk ke kelas masing-masing, anak-anak dikumpulkan, kita membaca doa bersama sekaligus Asmaul Husna bersama di halaman, kemudian masuk ke kelas. Masuk jam pertama itu belum masuk pembelajaran formal, tapi kita ajarkan pendidikan istilahnya religiusnya dulu ini, kita ngaji dulu. Ada nanti dari depan Iya. sebelum itu Asmaul Husna dulu, Ya, belum langsung kemudian masuk ke kelas, nanti kita ada kelas diniyah khusus untuk anak-anak per kelas gitu. Jadi menarik sekali. anak-anak yang tidak menikmati di pondok pesantren, mereka juga ikut serta belajar mengaji, ya, artinya bisa mengikuti lah gitu. Ya. Kalau untuk di sini kan ada pendidikan formal, otomatis juga pasti ada kegiatan-kegiatan lain di luar dari kegiatan pendidikan formal itu sendiri. Adakah eskul mungkin yang untuk kegiatan-kegiatan? Anak-anak di sini ada marawis gitu ya. Oke. Marawis, kemudian untuk bela diri juga ada. Oh, ada juga. Ya. Jadi benar-benar kita pengen sekali mengembangkan bakat-bakat dan
intinya kita mendukung dari mereka. Oke, sedikit saja mungkin adakah hambatan mungkin yang dijumpai ini kan sekarang di era serba teknologi atau apa, sementara kalau misalnya di pondok pesantren apakah ada kendala itu juga atau mungkin sama saja atau seperti apa sih Mbak Ida? Kalau kendala pasti ada ya di setiap zamannya ya, apalagi di eranya seperti ini untuk mengajak anak untuk mengikuti apa namanya istilah untuk ngaji aja kayaknya susah ya. Jadi kita dukung dari awal dulu, kita bimbing supaya mereka mau istilahnya mengenyam pendidikan di agama gitu, terutama kita buat senang dulu kan karena mungkin yang tadinya dari SD ya, SD sekarang kan sudah anak-anak mungkin sudah mengenal gadget dan lain sebagainya. Jadi ketika masuk ke pondok ya mungkin tantangan kita penyesuaian dulu anak-anak supaya bisa. Jadi kita juga ikut menyesuaikan di era teknologi ini ya. Sedikit saja untuk harapan mungkin untuk para santri yang belajar di sini, apa sih kalau dari Mbak Ida sebagai tenaga pendidik yang ada di sini? Ya, kalau harapan terbesar saya di sini artinya anak-anak bisa menjadi manusia yang baik, yang memiliki akhlakul karimah, yang tentunya bisa menyesuaikan diri dimanapun berada. Masya Allah. Dan ya, dan pastinya bisa menjadi contoh di masyarakat kelak. Jadi tidak hanya belajar ilmu agama tapi juga bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Tapi ngomong-ngomong ini ada asrama putra dan juga putri juga ya? Iya. Oke, kalau begitu kita boleh nanti kita lihat juga ya, tapi kita akan jeda sejenak tetap di Ini Pesantrenku. Ya pemirsa, setelah mengikuti beragam kegiatan ataupun aktivitas di pondok pesantren, kali ini kita berkesempatan ya untuk berbincang dengan santri dan juga santriwati. Oke, ini boleh kita perkenalan diri dulu mungkinnya dari dirimu dulu. Siapa namanya? Adelia Dwi Anggraini. Dari kelas berapa? Asalnya dari mana? Dari kelas 2 Dinia dari Gedung Haji Lama. Dari Gedung Haji Lama, Tulang Bawang berarti ya? Iya. Oke, kalau Mas ya, dengan siapa dan dari mana? Dengan Muhammad Fahri Akbar, asal Kota Palembang, Desa Pelaju. Oke, ini kelas berapa ini? Kelas 1 Dinia. Kelas 1 Dinia. Iya. Oke, luar biasa. Dari jauh ya? Ada yang dari Lampung, ada yang dari Provinsi Sumatera Selatan bahkan. Oke, boleh langsung kita tanyakan untuk. Nah, di sini nih, dan dari Palembang nih ya, jauh ya, dan banyak juga dari Tulang Bawang. Dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di Provinsi Lampung, bahkan di Palembang juga ada pondok pesantren. Kenapa milih di sini? Karena di sini programnya bagus dan membuat mendalami dan mencari ilmu agama yang baik. Oke, kalau dari Mbaknya? Karena pendidikan di pondok ini kedisiplinannya baik pendidikan formal maupun non formal. Oh, jadi karena pendidikan dan suasananya ya? Iya, Iya. jadi kita juga di sini suasana nyaman, sejuk untuk belajar juga banyak sekali ya. Tapi mungkin boleh sebutkan satu hal yang paling menarik mungkin di sini atau mungkin yang paling berkesan mungkin dari Mbak Adelia itu apa belajar di sini? Bisa belajar bahasa Arab dan lain-lain. Oh gitu. Kalau ikut eskul apa boleh tahu? School Hadroh mungkin? Hadro. Oke. Kalau dari Mas Fahri? Ya, kesannya bisa bertemu sama teman-teman yang jauh dari tempat jauh ya? Ya, luar kota Palembang. Oke, kalau ekskulnya apa nih kalau boleh tahu di sini kita? Futsal. Ya. Oh, wah, luar biasa menarik sekali ya. Jadi beragam sekali ya, tidak hanya belajar
tentang agama, tetapi juga belajar hal-hal yang lain juga. Betul. Sehingga Iya. bisa bermanfaat untuk masyarakat halayak. Halayak ke depan. Oke, terima kasih untuk Adelia dan juga Fari. Makasih Semangat banyak ya. belajarnya Betul. ya, semangat selalu. Ya, pemirsa, itulah tadi percakapan kita dengan santri dan juga santriwati. Ikuti terus perjalanan kami hanya di Ini Ini Pesantrenku.
pesantrenku hanya di Gafika TV.